Baik, selanjutnya bagaimana jika adat berupa bilangan 100, 200, dan 1000 dan 2000. Kita lihat contohnya untuk muzakkar. Contohnya adalah mi'atu babin, 100 pintu. Ini contoh yang 100 muzakkar. Bagaimana contoh yang 200 muzakkar? Contohnya adalah mi'ata babin, 200 pintu. Ini contoh yang muzakkar. Bagaimana contoh yang muannas? Contohnya adalah mi'atu nafidhatin, 100 jendela. Nafidhatin ini adalah muannas. Kemudian bagaimana contoh yang 200 muannas? Contohnya mi'ata nafidhatin, 200 jendela. Nah, ini adalah contoh yang sebagai rofa. Kemudian bagaimana ketika dalam keadaan nasab? Contohnya adalah alfa babin, 1000 pintu. Ya, ketika rofa harokatnya dhammah, ketika nasab maka harokatnya fathah. Kemudian alfai babin, 2000 pintu. Ketika rofa alif, ketika nasab maka menggunakan ya, alfai babin. Ini contoh yang muzakkar, babun, pintu. Kemudian contoh yang muannas, alfa nafidhatin. Ketika rofa dibaca dhammah, ketika nasab dibaca fathah. Alfa nafidhatin. Nafidhatin adalah muannas. Kemudian contoh yang 2000, alfai nafidhatin. Ya. Ketika rofa adalah alif, ketika nasab menggunakan ya. Kemudian bagaimana dalam keadaan jar? Contohnya mi'ati babin. Ya, harokatnya kasroh. Kemudian contoh yang 200, mi'atai babin. Ya. Kemudian untuk yang muannas, alfi nafidhatin. Ya, jar dibaca kasroh. Kemudian alfai nafidhatin. Oke. Nah, dari contoh-contoh ini kita lihat kaidahnya. Jika adat berupa bilangan 100, 200, dan 1000, 2000, maka ma'dud harus berbentuk mufrad dan dibaca majrur. Kita lihat ma'dudnya semuanya mufrad, ya, dan dibaca majrur, kasroh. Ya, ma'dudnya dibaca majrur. Kemudian ma'dud boleh berbeda dengan adat dalam hal muzakkar atau muannas. Ya, walaupun muzakkar tidak ada perbedaan di sini antara muzakkar dengan muannas. Ya, tidak berpengaruh terhadap adatnya. Kemudian bilangan berbentuk mu'rab. Ya, ketika rofa dibaca dhammah, ya, untuk mufrad, alif untuk mutanna, ketika nasab dibacanya fathah, dan ya ketika jar dibacanya kasroh dan musannanya menggunakan ya. Oke, ini adat berupa bilangan 100, 200, dan 1000, 2000. Baik, selanjutnya bagaimana jika adat berupa bilangan 300 sampai dengan 900? Baik, kita lihat contohnya untuk yang muzakkar. Thalathu mi'ati kitabin. Ya. Ini contoh yang muzakkar. Kitabin ini adalah muzakkar. Bagaimana contoh yang muannas? Contohnya adalah arba'u mi'ati jaridatin. Jaridah ini adalah muannas. Nah, ini adalah contoh ketika dalam keadaan rofa. Bagaimana ketika dalam keadaan nasab? Contohnya khamsa mi'ati ghanamin. Ya, harokatnya fathah, dibaca khamsa. Kalau dibaca khamsu berarti dia rofa.
Oke, ini yang muzakkar, ghanam. Bagaimana contoh yang muannas? Contohnya sitta mi'ati baqaratin. Ya, baqarah adalah muannas. Karena nasab, maka harokatnya dibaca fathah. Nah, bagaimana dalam keadaan jar? Contohnya sab'i mi'ati talibin. Dibaca kasrah, sab'i. Oke, talibin adalah mudzakkar. Kemudian bagaimana yang muannas? Contohnya tis'i mi'ati talibatin. Ya, dibaca kasrah karena diajar. Nah, dari contoh ini kaidahnya adalah jika adat berupa bilangan 300 sampai dengan 900, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, maka ma'dud harus berbentuk mufrad dan dibaca majrur. Kita lihat ma'dudnya semuanya mufrad, kitabin, ghanamin, talibin, jaridatin, baqaratin, dan talibatin. Mufrad. Kemudian dibaca majrur. Semuanya berharokat kasroh. Oke. Kemudian ma'dud boleh berbeda dengan adat dalam hal muzakkar atau muannas. Ya, nggak berpengaruh terhadap adatnya. Tetap salasu mi'ati kitabin ketika muzakkar ma'dudnya. Ketika ma'dudnya muannas tetap arba'u mi'ati. Jadi nggak dibaca salah satu mi'ati. Bukan, tapi tetap. Begitu juga di muannas tetap arba'u mi'ati. Bukan arba'atu mi'ati ya. Jadi ma'dud boleh berbeda dengan adat dalam hal muzakkar atau muannas. Kemudian bilangan berbentuk mu'rab. Ketika rafa dibacanya dhammah ya. Ketika nasab dibaca fathah. Ketika jar dibaca kasroh. Oke, ini adat berupa bilangan 300 sampai dengan 900. Selanjutnya, bagaimana jika adat berupa bilangan 3000 sampai dengan 10.000? Contoh, kita lihat contoh yang muzakkar. Salah satu alafi dinarin. 3.000 dinar. Ini contoh yang muzakkar. Yang muannas arba'atu alafi rupiah. Ini contoh yang muannas. Dan contoh ini dalam keadaan rafa. Bagaimana dalam keadaan nasab? Contohnya khamsata alafi riyalin. Ya, 5.000 real. Ketika nasab dibaca fathah khamsata. Ketika rafa dibaca dhammah. Tanda satu. Oke, ini contoh yang muzakkar. Bagaimana yang muannas? Contohnya sab'ata alafi rupiah. Ketika nasab dibaca fathah. Bagaimana dalam keadaan jar? Contohnya tis'ati alafi dinarin. Ya, dibaca kasroh. Ini yang mudzakkar. Kemudian yang muannas contohnya asyrati alafi rubiyah. Ya, ini adalah contoh yang jar berharokat kasroh. Oke, kita lihat kaidahnya. Jika adat berupa bilangan 3.000 sampai dengan 10.000, maka ma'dud harus berbentuk mufrad dan dibaca majrur. Ya, semuanya mufrad, kemudian dibaca majrur. Ma'dud boleh berbeda dengan adat dalam hal muzakkar atau muannas. Oke, kemudian bilangan berbentuk mu'rab. Dhammah ketika rafa, nasab ketika fathah ketika nasab, dan kasroh ketika jar. Oke, saya kira itu yang ingin saya jelaskan terkait dengan bagaimana kaidah adat dan ma'dud di dalam kaidah bahasa Arab. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Kita bisa diskusi di timeline kelas. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.